Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridayanti dengan NIM 702001210017. Saya dari kelas Kesehatan Masyarakat D. Di video ini saya akan menjelaskan tentang mobilitas penduduk. Baiklah, langsung saja. Materi pertama saya jelaskan yaitu penggolongan mobilitas. Di mana penggolongan mobilitas ini terdiri dari dua, yaitu mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Mobilitas horizontal terdiri dari mobilitas permanen atau migrasi dan migrasi seumur hidup. Sedangkan mobilitas vertikal ini terdiri dari mobilitas non-permanen dan mobilitas komuter, mobilitas sirkuler. Selanjutnya yaitu alasan dan bahan pertimbangan mobilitas penduduk, di mana alasan utama mobilitas penduduk dalam SUPAS 2015 yang pertama yaitu pekerjaan, yang kedua mencari pekerjaan, yang ketiga pendidikan, yang keempat ikut suami, istri atau orang tua atau anak. Yang kelima yaitu ikut saudara kandung, yang keenam perumahan, yang ketujuh keamanan, dan yang terakhir yaitu relokasi atau bencana atau kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu yang melatar belakangi mobilitas penduduk, di mana yang melatar belakangi mobilitas penduduk yaitu faktor pendorong dan penarik ekonomi. Seringkali menjadi faktor utama mobilitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga. Yang kedua yaitu faktor pendorong dan penarik budaya, di mana faktor pendorong dan penarik budaya ini termasuk ke dalam faktor budaya, misalnya perbudakan dan ketidakstabilan politik. Penduduk cenderung berpindah ke arah yang aman secara politik dan memberi kebebasan. Selanjutnya yaitu faktor pendorong dan penarik lingkungan, di mana faktor pendorong dan penarik lingkungan ini penduduk cenderung berpindah ke daerah yang secara fisik menarik, memiliki SDA yang mencukupi dan tidak berbahaya. Yang terakhir yaitu pertimbangan lain. Hal yang juga dipertimbangkan adalah faktor penghalang antara seperti budaya, jarak, dan ongkos, serta karakteristik individu seperti umur. Selanjutnya yaitu analisis gender, di mana analisis gender ini yaitu evolusi analisis gender dalam studi migrasi atau Novin 2010, di mana dalam gender blind mestra literatur, perempuan diasumsikan sebagai pelaku pasif migrasi yang hanya berperan sebagai pengikut ayah atau suaminya, bukan pelaku utama, yang sehingga tidak perlu dijelaskan berbeda. Selanjutnya yaitu integrasi analisis gender dalam studi migrasi pertama kali muncul pada tahun 1970-an dan awal 1980-an dengan konsepsi gender sebagai kategori statis singkat individu yang ditentukan saat lahir atau hanya membanding laki lain. Selanjutnya yaitu pada pertengahan dan akhir tahun 1980-an ada pergeseran ke arah analisis gender yang berfokus pada sistem relasi gender sebagai faktor dan dampak dari mobilitas penduduk. Selanjutnya yaitu jarak perpindahan mobilitas penduduk, di mana jarak perpindahan mobilitas penduduk ini dilihat dari jarak perpindahan yang pertama yaitu mobilitas penduduk internal atau melewati batas kabupaten atau goa. Yang kedua yaitu mobilitas penduduk internasional melewati batas negara dalam kurun waktu sampai 1 tahun. Pengaruh gender mobilitas penduduk. Jadi pengaruh gender dalam mobilitas penduduk yaitu yang pertama yaitu tahap pramigrasi, di mana tahap pramigrasi ini faktor-faktor yang memungkinkan seseorang untuk bermigrasi, misal norma gender, pengaruh keputusan migrasi, kebijakan migrasi di daerah asal, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tahap migrasi, di mana tahap migrasi ini kebijakan migrasi di negara asal dan tujuan yang dapat mempengaruhi secara berbeda-beda.
migrasi laki-laki dan perempuan. Strategi migrasi pekerjaan dan gambar stereotip peran laki-laki dan perempuan dan potensi masuknya perempuan di pasar tenaga kerja penerima. Yang terakhir yaitu tahap pasca migrasi, di mana tahap pasca migrasi berkaitan dengan dampak yang dirasakan berbeda oleh laki-laki dan perempuan juga keluarga para migrasi yang menerima aliran uang dari migran. Dalam konsep feminisasi mobilitas penduduk, di mana konsep feminisasi yang pertama yaitu peningkatan partisipasi perempuan dalam migrasi, bahkan sebagai pelaku utama, bukan lagi sebagai pengikut ayah atau suaminya. Banyak terjadi terutama dalam migrasi internasional, sebagaimana yang dinyatakan oleh United Nations atau UN, bahwa saat ini migrasi dunia berubah menjadi berwajah perempuan, di mana selanjutnya yaitu secara umum terjadi karena peningkatan pendidikan dan kesempatan berkarir bagi perempuan. Selanjutnya untuk migrasi internasional. Feminisasi migrasi terjadi karena semakin meningkatnya jumlah pekerjaan yang tersedia bagi pekerja migran dan umumnya dipandang lebih cocok dilakukan oleh perempuan. Dan yang terakhir yaitu perempuan dan laki-laki menunjukkan perbedaan dalam perilaku migrasi mereka menghadapi yang berbeda dan harus menghadapi risiko serta tantangan yang berbeda. Risiko migrasi internasional perempuan, di mana risiko migrasi internasional perempuan ini pertama sebelum berangkat, di mana terlilit utang, kurang akses informasi mengenai negara tujuan, kekerasan di agen penyalur, dan lain-lain. Di saat negara tujuan pelecehan seksual, perkosaan, upah dan tidak dibayar atau upah yang kurang jumlah pembayarannya, kekerasan verbal atau fisik, terutama pekerjaan rumahan. Saat kembali daerah asal, beradaptasi dengan nilai-nilai yang baru bersama suami, anak, keluarga yang ditinggalkan, kekerasan dalam selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu dalam kesimpulan mobilitas penduduk ini yaitu Mantra et al. 2002 menyatakan bahwa seseorang melakukan mobilitas karena adanya kebutuhan yang perlu dipenuhi. Agar kebutuhan terpenuhi, seseorang akan pindah dari tempat yang memiliki nilai manfaat yang lebih rendah ke tempat yang memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.